Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqal alamin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalal anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Fatimah Muhammad yang dirahmati Allah. Puasa Ramadan ini memiliki tujuan yang sangat penting. Bukan untuk pribadi orang Islam aja, tapi untuk seluruh manusia. Karena kalau di permukaan bumi ini udah nggak ada orang bertakwa, ini orang-orang non-muslim, para kafir yang tinggal di bumi ini udah tinggal digulung aja sama Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim 390-an nomornya. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan bangkit hari kiamat hatta la yabqa ala wajil ard man qala Allah Allah. Hari kiamat enggak bakal datang selama masih ada orang yang taat kepada Allah. Selama masih ada orang yang menyebut Allah Allah, beribadah kepada Allah. Kalau di muka bumi ini Pak udah enggak ada orang yang beribadah kepada Allah, bahkan orang-orang non-muslim pun tidak lagi bisa, orang-orang kafir ini enggak lagi bisa menikmati keenakan hidup di dunia, digulung habis. Berlakulah ayat-ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha, berlakulah idza waqa'atil waqi'ah, berlakulah al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nas kal farashil mabthus wa takunul jibal kal ihn. Gunung aja kayak kapas dihempaskan, al-manfush. Hadirin, puasa Ramadan tujuannya sangat hebat Pak, supaya kita jadi orang baik dan juga memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya ini berapa menit Pak? 10, dikit banget. 15 boleh, 20 dikit ya. Jauh-jauh dari Bekasi nih Pak, macet-macet pula. Hadirin sebentar, saya ingin kasih pemahaman yang mungkin agak serem lah malam ini. Ya, maksudnya saya akan bicarakan itu begini. Jadi tujuan puasa itu sangat agung sekali Pak. Kenapa? Sadar tidak hadirin? Dalam 30 juz Al-Quran, 114 surat, 6.666 ayat menurut Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari dulu begitu kan? 6.666. Atau menurut tambahan dari tahqiq Imam Syafi'i, jumlah hurufnya kan 1.027.000 huruf Al-Quran itu. Ayat-ayat puasa Pak cuma 5. Dari Al-Baqarah 183 sampai 187, nggak ada yang lain. Ini boleh tanya sama imam-imam kita yang hafal Quran ini. Ada Ustadz ayat yang lain? Kalau ada berarti turun wahyunya di Masjid Fatimah Muhammad ini. Tidak ada lagi. Ayat Al-Baqarah 183 sampai 187 itu sudah final. Ayat-ayat puasa enggak bakal turun lagi sampai hari kiamat, enggak bakal. 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya jadi orang bertakwa. Ini nanti kesimpulannya terakhir saya sebutkan. Ayat 184, ayyamam ma'dudat, wajib puasa dalam hari-hari yang tertentu, 29 atau 30 hari, ada 2 pilihan saja. Enggak boleh 28 atau 31. Ya, disepakati oleh para ulama 29 dan 30. Faman kana minkum maridha aw ala safar, siapa yang sakit, musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhra, boleh diganti pada hari yang lain, bla 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 sampai akhir. 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan suci Ramadan diturunkan Al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk pembeda dari yang hak dan batil dari untuk manusia. Ayat 186.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, bilang kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, fa inni qarib. Aku sangat dekat kepada hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah doa orang-orang menjabah. 186 tuh. Ini akhir ayat Ramadan, Pak, 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Malam hari halal kalian untuk bercampur dengan istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian kalian, kalian pakaian istri. Sampai akhir apa ayatnya? Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikian Allah jelaskan ayat-ayatnya untuk manusia. La'allahum yattaqun. Supaya jadi bertakwa. Dibuka 183 Al-Baqarah dengan bertakwalah kamu. Diakhiri juga dengan kamu bertakwalah manusia. Sadar tidak, Pak? Ayat puasa tujuan tertingginya itu adalah supaya kita betul-betul jadi orang bertakwa. Karena kalau sudah bertakwa, Pak, bukan diri kita saja baik, orang lain jadi baik. Tapi kalau tidak bertakwa, bukan cuma diri kita buruk, kita bisa menjadikan orang lain buruk. Contoh, jadi begini maksud saya, Pak. Puasa Ramadan ini punya arti yang sangat tinggi. Iman saja nggak cukup untuk mendapat ancaman neraka. Ini yang tadi saya katakan serem dikit malam ini, Pak. Iman saja tidak cukup untuk mendapat laknat Allah. Iman saja tidak cukup untuk terlepas daripada ancaman neraka. Pertama. Jadi terawehannya kita, sahurannya kita, takjilannya kita, berbukanya kita, kemudian juga tilawahnya kita, sedekahnya kita, i'tikafnya kita di malam Lailatul Qadar, itu harus menciptakan dalam diri kita sifat takwa itu. Kenapa? Iman saja tidak cukup. Kalau Imam Hanafi rahimahullah, ini ulama yang paling senior lah dari 4 madhab, lahirnya tahun 80 Hijriah, meninggalnya 150. Ketika beliau meninggal, lahirlah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahirnya di jalur Gaza, Pak. Makanya orang Indonesia ini yang kita bermadhabkan Imam Syafi'i, ada kedekatan rohani sama jalur Gaza. Karena Imam Syafi'i lahir di sana, hadirin. Pernah tahu itu, Pak? Imam Syafi'i lahir di mana? Di jalur Gaza. Sekalipun beliau orang Mekah asli dari suku Huzail, suku yang paling afsahun nas, al-lughatan, yang paling fasih bahasa Arabnya itu orang-orang suku Huzail di Quraisy di Mekah sana, tapi Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza. Baik. Hadirin, Imam Hanafi mengatakan ini ulama 4 madhab yang paling senior. Al-imanu syai'un basit. Iman itu perkara yang ringan, sederhana. Alhamdulillah, kita berapa kali, Pak, memasukkan orang Islam. Terutama di kajian hadis kami di Menteng, di lapangan Persija sana ada Masjid Al-Hakim. Kita udah mengajarlah ilmu hadis kurang lebih 15 tahunan. Banyak yang masuk Islam. Kita ada yang nonis dari Batak lah, Chinese. Baik, satu ketika ada si kokoh nih masuk Islam. Udah bersyahadat, kita bimbing. Karena laki-laki kita pegang tangannya. Kalau perempuan jangan dipegang tangannya, Pak. Termasuk nanti nih panitia zakat fitrah, kalau yang datang mbak-mbak, ya jangan dipegang tangannya tuh. Ya, diniatin nggak usah dipegang. Haram memegang tangan wanita yang bukan mahram. Baik. Hadirin, akhirnya setelah kita bantu ayokoh, bismillahirrahmanirrahim, dia ikutin saya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Terjemah selesai. Alhamdulillah, kita doakan semoga iman Islam kita, khususnya beliau, diistiqomahkan. Kita tanya, koh, tadi baca syahadat berapa menit, koh? Kayaknya nggak ada 2 menit, Ustaz. Itulah iman. Segitu sederhananya. 50 tahun dosa Anda dalam kekafiran hapus. Dengan iman yang sederhana Anda ucapkan cuma 2 menit. Tetapi 2 menit ini yang ikrar Anda ucapkan tadi punya tanggung jawab sampai mati untuk dipertahankan. Mempertahankan, memperbagus iman, itu namanya takwa. Iman saja enggak cukup. Kenapa? Iman saja harus bertakwa. 1. Hadirin, ini neraka yang Allah sebutkan bukan neraka untuk orang kafir. Boleh dibaca surat ke-77 surat Al-Muddatsir. Pada ayat ke, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Pada ayat ke 40, 41, 42, 43-an. Penduduk surga, hadirin, orang-orang di surga itu nanti bisa melihat neraka. Ada beberapa ayat menyatakan itu. Makanya kita katakan penduduk surga bisa melihat orang di neraka. Itu kan teman kita, itu kan tetangga kita, itu kerabat kita. Kenapa kalian masuk neraka? Apa pertanyaan daripada
Ashabul yamin, penduduk surga. Anil mujrimin, tentang para pendosa itu. Apa pertanyaan mereka? Masalakakum fi saqor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Ini ayat, hadirin, neraka sakor bukan neraka untuk orang kafir. Masalakakum fi saqor. Jawabannya apa? Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami enggak puasa. Iman saja tidak cukup kalau tidak bertakwa kepada Allah. Kedua, atau yang paling gampang tuh ayatnya tuh, ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ayat keempatnya, fawailul lil musallin. Celaka tuh orang-orang salat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka salatnya lalai, Pak. Lalai ada dua. Lalai ada dua. Yang pertama adalah salatnya mikirin benda yang lain. Ini hati-hati hadirin, termasuk saya. Lagi sholat sejak takbir sampai salam, jangan mikir yang lain. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala 100%. Apa kurang masalah dunia kita urus di luar sholat. Sampai hak Allah dalam ruku sujud kita ingatkan perkara bisnis kita, pekerjaan kita. Zolim kita kepada Allah ta'ala dalam sholat kita. Minimal Pak, apa yang kita baca, terjemah dalam hati kita. Itu minimal khusyuknya kita yang paling gampang. Yang kedua hadirin, lalai dalam sholat adalah tidak mempraktekkan daripada filosofi sholat. Tidak membawa sifat sholat ke dalam keluar kehidupan dalam sehari-hari. Dalam sholat ada takbir, di luar takbirkan Allah, besarkan Allah. Di dalam sholat ada sujud dan ruku, di luar sholat senantiasa merendah. Di luar sholat memandang orang lain selalu baik. Tidak merasa saya paling pinter, paling benar, saya paling soleh, tidak. Sebab hadirin filosofi sholat kayak gitu merendah adalah ketika kita sujud hadirin, kepala ini anggota tubuh terbaik kita harus berada di bawah bokong kita. Mohon maaf. Kalau Anda sujudnya sejajar, kepala dan bokong, sujud Anda makruh. Itulah yang disebut oleh Nabi sujudnya apa? Binatang buas. Jadi sujud begitu sifatnya. Bokongnya tegak, begitu pahanya. Lalu kepala kita di bawah bokong kita. Merendah kayak begitu, dibawa keluar sholat. Di dalam sholat kita ada baca Quran. Di luar sholat baca Quran dan mentadaburinya, mengamalkannya. Di dalam sholat ada berzikir. Di luar sholat jangan lupa berzikir, bersolawat. Di dalam sholat hadirin ada istighfar. Rabbik firli warhamni. Dalam sholat beristighfar, bertobat. Di luar sholat juga begitu. Di dalam sholat ada assalamualaikum warahmatullah. Di luar sholat juga hadirin, kita memberikan kebaikan, kesejahteraan, kemanfaatan untuk orang banyak. Ini Islam hebat sekali. Ini agama hebat hadirin. Baik, yang ketiga. Iman saja tidak cukup Pak. Orang Islam yang tidak puasa Ramadan, ya Allah, pernah dengar nggak hadis ini Pak? Derajatnya ini hasan. Riwayat Imam Nasai dalam kitab Nasai Kubro beliau. Saya baca itu dalam syuruhatnya, para ulama yang mentahqiq, bahkan ulama-ulama masa kini pun, ya, mereka menyatakan derajatnya hasan. Apa hadirin? Nabi pernah dalam tidurnya didatangi oleh dua malaikat, dan ingat, kaidah usulnya adalah mimpi para nabi jadi wahyu. Betul? Kalau kita jadi apa Pak? Mimpi para nabi jadi wahyu, ingat itu. Contohnya apa? Mimpi sebagian nabi yang menjadi syariat kita. Berkurban. As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fandur madza tara. Wahai Ismail putraku, semalam saya bermimpi, kata baginda Ibrahim. Itu jadi syariat kita. Kenapa? Mimpi para nabi jadi wahyu. Itu kaidah umum sudah disepakati oleh para ulama. Baik. Dalam hadis Imam Nasai Kubro ini, Nabi Muhammad diajak oleh dua malaikat berangkat menuju satu gunung yang sangat tinggi. Kata Nabi Muhammad, saya letih, saya tidak kuat. Akhirnya dibantu oleh para malaikat. Sampai di puncak gunungnya, terdapat jurang yang sangat terjal. Rasulullah mendengar suara rintihan, suara jeritan. Kemudian Nabi bertanya, man haula, wahai malaikat, itu siapa kira-kira orang yang teriak seperti itu? Ya Rasul, mereka digantung di atas kakinya, kepalanya di bawah, mulutnya berdarah-darah. Iya, itu siapa mereka? Para malaikat menjawab, haulai min ummatik, itulah mereka dari umatmu, yuftiruna qabla tahilla saumihim, yang mereka tidak puasa Ramadan siang hari. Iman saja tidak cukup, ada ancaman-ancaman kayak begini. Yang keberapa? Keempat. Pak, iman saja tidak cukup. Anda punya harta, harta Anda tidak bertakwa dalam hartanya, maka diancam dengan neraka. Bahkan ini lafadznya dalam Al-Quran cuma satu-satunya untuk orang beriman yang tidak bertakwa dalam hartanya. Disetrika itu di neraka jahanam, disetrikan di jidat Anda, di lambung kita,
di punggung kita. Kenapa? Iman saja tidak cukup. Mana ayatnya? Hadirin, dalam surat ke-9, surat At-Taubah, ayat ke-35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum. Harta orang Islam, orang beriman yang tidak bertakwa dalam hartanya dipanaskan di api neraka jahanam. Ini ancaman bukan untuk orang kafir, untuk kita yang tidak bertakwa. Fatukwa dijadikan setrika kata Allah. Fatukwa biha jibahum, disetrikalah jidatnya, disetrikalah lambungnya, wa zuhuruhum, disetrikalah punggungnya. Sambil Allah katakan, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta yang kamu simpan-simpan, enggak dikeluarin zakatnya 2,5%-nya. Faduqu, rasakan kata Allah. Hadirin, Anda yang capek-capek cari duit, Anda yang jadikan malam jadi siang jadi malam, Anda yang berkarir, Anda yang buka toko, Anda yang berbisnis, kepala jadi kaki, betul. Tetapi ketika harta Anda sudah ada ukuran daripada 20 miskol emas, 85 gram emas kalau hitungan kita, dibulatkan saja 85 juta, masuk 1 tahun, demi Allah 2,5%-nya bukan milik Anda lagi. Ustadz, ini uang 1 miliar udah dari 1 tahun, tapi duit saya Ustadz, saya yang capek-capek. Betul, ketika Anda orang beriman, harus bertakwa dalam 1 miliar itu, minimal, bukan minimal, 25 jutanya bukan milik Anda lagi, milik fakir miskin. Kalau tidak, dipanaskan di api neraka. Yang kelima, hadirin, contohnya. Suami kalau tidak bertakwa, hadirin, diharamkan masuk surga dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Kata Nabi, la yadkhulul jannah mudmin khamrin walad dayyus. Tidak akan masuk surga orang yang istiqomah minum khamr sama suami yang dayyus. Suami enggak bertakwa, Pak. Iman saja tidak cukup. Ada ancaman neraka jahanam. Kata Nabi SAW, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mad dayyus. Itu siapa laki-laki suami yang dayyus? Man yuqirru su'fi ahli. Dia orang suami ini yang tidak peduli dengan istrinya. Istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Anak-anak gadisnya keluar rumah tanpa menutup aurat. Ini namanya laki-laki yang dayyus, yang membiarkan keburukan kepada istrinya. Bahkan istrinya easy going, dia biarkan saja. Ini enggak masuk surga. Dia orang beriman, tetapi diancam dengan neraka. Hadirin, takwa juga harus, Pak, dimiliki oleh para pejabat, para pemimpin. Demi Allah, ini Allah yang bacakan ayatnya. Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seumpamanya penduduk satu negara beriman, enggak cukup. Allah tambahkan ayat itu, wattaqau, dan betul-betul bertakwa. Pak, Anda menjabat eselon 1, menjabat eselon 2, menjabat ini itu dan macam-macamnya, atau pejabat tertinggi, presidennya, perdana menterinya dan sebagainya, tidak bertakwa, didoakan buruk, Pak, oleh Nabi. Hadis Sahih Muslim. Nabi katakan, ya Allah, siapa orang yang mengurusi urusan umatku dan mereka menyayangi umatku, sayangi juga dia ya Allah. Dapat doa baik dari Nabi. Tapi kalau pemimpin itu tidak bertakwa, apa kata Nabi? Ya Allah, siapa yang mengurusi urusan umatku, fasyaqqa alaihim, dia susahkan umatku, dia zolimi umatku. Kata Nabi, fashkuk alaih, susahkan juga dia ya Allah di akhirat. Pak, kita didoain sama orang biasa aja takut. Ini yang mendoakan siapa? Baginda Nabi SAW. Maksud saya begini, hadirin, Ramadan ini punya satu tujuan sangat tinggi, hadirin. Bukan cuma untuk individu kita. Kalau kita bertakwa, orang lain jadi baik. Kita bertakwa, orang lain juga mendapat kebaikannya, benefitnya, baik muslim atau non-muslim. Para jamaah dirahmati Allah, Ramadan tinggal 8 atau berapa 7 hari lagi, kita nunggu sidang isbat pemerintah nanti. Para jamaah, Ramadan ini perlu kita bawa di luar Ramadan, supaya ketakwaan kita terus dalam keadaan istiqomah seperti itu, sehingga kita kembali kepada Allah, betul-betul diterima iman Islam kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semuanya, dan Allah kasih hidayah kepada seluruh manusia, sampai kita betul-betul mendapat ridha Allah bersama-sama, masuk surga bersama, terhindar daripada ancaman-ancaman juga bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Alafu minkum, baiknya dari Allah Ta'ala, kekurangan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.